Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas lagi koin-koin yang teman-teman udah request di kolom komentar. Jadi welcome back di analisa kripto teman-teman. Jadi kita akan bahas hari ini adalah KNC atau Kyber Network. Ini di request oleh Kicauan Burung 126. 7 hari lalu. Sorry banget baru bisa dibikin videonya. Jadi hari ini Kyber Network Crystal Volume kedua atau KNC diperdagangkan di kisaran harga Rp8.216, teman-teman. Market turun ya, lumayan signifikan hari ini dari market utamanya yaitu Bitcoin mendapatkan tekanan jual yang cukup tinggi pada perdagangan dini hari tadi. Ya, menjelang subuh lah, itu udah dapat selling pressure yang lumayan signifikan. Bitcoin yang sebelumnya anteng-anteng di kisaran harga 28.000 nyungsep turun sampai 24.000. Tapi sekarang udah sedikit rebound naik ke 26.389. Kondisi market lagi dalam tekanan jual yang lumayan signifikan, teman-teman. Jadi ya itu salah satu penyebabnya kenapa KNC hari ini turun sampai 11%. KNC ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan DeFi, di mana dia juga menyediakan layanan DEX dan juga liquidity pool, serta layanan untuk multi-chain, artinya bisa melakukan transaksi ke lintas blockchain juga, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah project yang cukup komplit untuk sebuah platform DeFi. Nah, karena dia punya DEX, mari kita coba cek ya DEX-nya dia. Itu langsung aja teman-teman yang mau ngecek ke kyberswap.com. Di sini ada beberapa fitur yang mereka punya. Ya, salah satunya ya fitur swap. Di sini seperti exchange pada umumnya, teman-teman bisa melakukan perdagangan misalkan Ethereum USDT, bisa teman-teman swap dengan langkah awal ya. Teman-teman harus koneksikan dulu wallet kalian ya. Kemudian mereka ada layanan limit order, kemudian cross chain pun juga mereka punya. Selain itu kita juga bisa melakukan pembelian kripto dengan Mastercard atau Visa credit card, teman-teman. Jadi sudah difasilitasi oleh layanan kartu kredit juga untuk platform ini. Nah, selain ada perdagangan jual beli, kita juga bisa memanfaatkan fitur earn-nya. Di sini ada beberapa pilihan seperti pools, kemudian farm, terus juga ada my pools. Nah, ini beda-beda ya, teman-teman. Misalkan di Pulse itu teman-teman bisa melakukan perdagangan atau melakukan ibaratnya itu staking ya, tapi dengan dua koin yang kalian harus punya, ada Ethereum sama KNC. Dengan APY atau APR itu yang cukup gede, teman-teman, sampai 43%. Ada juga kalau teman-teman menggunakan ya pair yang sama ya, teman-teman. Tapi ini bisa memperoleh lebih besar lagi rewardnya sampai 663% something. Tapi ini ada fee-nya, teman-teman. Ada fee-nya 2%, ada fee-nya 5%, jadi beda-beda ya untuk setiap APR. Ada juga fitur farm. Nah, kalau yang tadi kan kita perlu pegang dua koin. Kalau di fitur farm ini ya juga kurang lebih sama, teman-teman. Cuman di sini ada beberapa ketentuan seperti fee transaksinya yang cenderung lebih rendah atau fee APR-nya ya juga kecil, teman-teman. Jadi reward yang dihasilkan kecil, fee-nya kecil juga. Jadi fee ini penting buat yang namanya ekosistem dari Kyber sendiri ya. Kalau nggak ada fee ya mereka nggak dapat keuntungan, nggak bisa di develop. Even ini adalah sebuah project decentralized. Terus juga ada fitur staking KNC, ada DAO juga, mereka ada fitur vote-nya, sehingga untuk komunitas itu punya peranan penting dalam mengarahkan kemana project ini akan dibawa. Kalau kita perhatikan dari supply maksimum untuk Kyber Network, dia punya supply maksimal sebanyak 256 juta KNC dengan supply yang beredar itu sekitar 67,6%. Lumayan banyak, teman-teman. Dan ya bisa dibilang volume perdagangannya sekarang lagi turun-turunnya. Mereka juga bisa diperdagangkan di banyak exchange seperti Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, dan lain sebagainya. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah untuk project ini. Nah, kalau teman-teman mampir langsung ke Etherscan, teman-teman bisa cek bagaimana mereka itu paling banyak ada di Kyber Network Staking dengan jumlah sampai 19,9%, hampir 20% ya. Jadi ini bagus, teman-teman, makin banyak orang yang melakukan staking
itu berarti supply beredarnya semakin berkurang. Sehingga biasanya kalau dia tidak di-unlock nih, itu pergerakan harganya akan cenderung lebih stabil. Begitu juga dengan wallet-wallet berikutnya, ini dipegang oleh wallet retail dengan kepemilikan yang lumayan signifikan. Selain itu, mereka juga dipegang oleh beberapa wallet exchange, teman-teman, dengan kepemilikan yang juga lumayan. 7%, hampir 7% dari Binance. Kemudian ada dari bridge di Polygon juga ya, teman-teman. Jadi ini bervariasi sih untuk mereka punya APR. Mereka punya kepemilikan dari wallet. Juga ada cross chain di Arbitrum, kemudian ya ini DAO mereka ya. Ya itulah teman-teman, lumayan menarik sih untuk Kyber ini karena adopsinya ternyata sudah cukup besar. Gimana untuk pergerakan harganya? Nah, Bitcoin tadi kita udah bahas sedikit koreksi. Kyber Network pun juga kurang lebih sama. Sebagai layanan DeFi, teman-teman, menurut saya untuk pergerakannya untuk Kyber Network sebelumnya pernah diperdagangkan di kisaran harga 5,7 dolar. Sekarang harganya cuma ada di kisaran 0,5. Itu berarti sudah terjadi penurunan hampir 90%. Dan ya bukan kabar yang begitu bagus sih sebenarnya. Layanan DeFi itu beberapa waktu itu dapat banyak tekanan. Salah satunya ya hacking. Baru aja aku baca berita lagi, teman-teman, ada salah satu platform DeFi, protokol Exactly Protocol, itu mengalami hacking ya. Sebelumnya ada Curve Finance yang gede-gede, terus juga ya banyak lah proyek-proyek yang berbasiskan dengan DeFi yang kena hack. Saya rasa itu bisa menjadi sebuah warning lah buat kita semua ya. Even dia sifatnya decentralized, ternyata nggak menjamin juga proyek itu akan aman dari yang namanya serbuan hacker. Ya itu sih teman-teman. Jadi buat saat ini kalau menurut saya untuk Kyber Network dia masih bergerak sideways, market cenderung turun ya, Bitcoin cenderung turun sehingga koin ini juga akan punya potensial untuk turun juga. Kalau teman-teman perhatikan volume perdagangannya naik dengan smart money yang kosong saat ini. Kemudian dari MACD histobarnya merah teman-teman. RSI-nya menjelang atau akan masuk ke level jenuh jual sehingga masih ada potensial untuk kembali koreksi. Untuk level supportnya yang bisa teman-teman perhatikan adalah di kisaran 0,47 dengan resistance di kisaran 0,773 teman-teman. Nah kalau pergerakan atau potensinya sideways seperti ini, maka akan ada kemungkinan untuk Kyber itu ngetes kembali level supportnya atau dia bisa aja reversal kembali naik ke level 7 dolar. Jadi sementara karena sideways market ya, saya rasa gitu aja sih. Ini tekanan jualnya tadi pagi lumayan signifikan. Jadi kayaknya kedepannya sih untuk harga KNC menurut saya masih akan berpeluang untuk turun. Semoga sih dia nggak lebih dalam daripada 0,45 ya di level strong supportnya ini. Kalau lebih dalam ya dia akan membuat all time low dan tentunya itu bukan kabar yang menggembirakan untuk KNC. Jadi gitu sih kalau secara project saya senang sama projectnya. Secara DeFi mereka banyak punya fitur ya teman-teman, tinggal lihat adopsinya seperti apa aja. Kemudian dari sosial media mereka juga cukup aktif. Kemarin mereka announce soal kompatibelnya mereka sama Polygon, ZK, Ethereum Virtual Machine, which is ini bagus untuk ekosistem kedepannya. Secara kepemilikan wallet ya nggak terlalu gimana-gimana sih teman-teman. Tapi kalau dari harga dan juga kondisi dari market DeFi saat ini menurut saya harus sedikit hati-hatilah teman-teman. Takutnya nanti Kyber kebagian kena hack juga. Sementara sih masih aman ya. Semoga aja beneran aman sampai seterusnya. Ya paling gitu aja karena market juga masih cenderung lesu dan semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.